Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan tema kita masih penciptaan dan pertumbuhan. Ini sudah yang kelima dan sebenarnya kita sedang mempelajari prinsip Tuhan dalam Dia berkarya, ya. Bahwa intinya pesan ini sebenarnya bahwa segala sesuatu itu berasal dari Dia. Kemudian itulah makna penciptaan itu. Tuhan memulai sesuatu yang hanya Dia yang bisa kerjakan itu, memulai sesuatu. Istilahnya kita sudah pelajari kemarin Toledot, ya, baik langit Toledot, langit dan bumi, ada 10 itu yang di kitab Kejadian saja, ya. Kemudian segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia. Artinya ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Dia tidak lepas seperti orang menciptakan atau membuat al-roji, ya. Al-roji, ya. Ya, jam itu. Al-roji, ya. Jadi kalau jam itu orang ciptakan dilepas, dia sudah jalan, ya, dengan sistem yang ada. Tapi tidak, Tuhan itu penyebab segala sesuatu, ya. Segala sesuatu ini ada, bergerak, ya, dan berkarya di dalam Dia. Karena ini ciptaan ini dalam Dia ini. Dialah yang menggerakkan segala sesuatu, ya. Kemudian hasilnya itu untuk kemuliaan Dia. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, ini prinsipnya. Yang berikut kita sudah belajar. Apa yang Tuhan ciptakan selalu mulainya dari benih. Termasuk langit dan bumi. Atau buah sulung lah kita pakai istilah itu. Sama itu, ya. Kalau buah sulung artinya ada buah-buah berikut. Kalau benih artinya ada proses pertumbuhan. Maka judul kita ini penciptaan dan pertumbuhan. Jadi langit dan bumi kita sudah belajar. In the beginning, istilahnya Bereshit atau Reshit di Kejadian 1 itu bisa juga berarti buah sulung. In the first fruit, ya, dalam buah sulung itu bumi itu tak berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Itulah dia. Langit bumi sebagai buah sulung yang diciptakan Tuhan, yang dimulai oleh Tuhan, ya. Kemudian dierami. Karena dia anda berkembang sendiri, kayak bukan al-roji. Al-roji, ya. Tapi dia dierami oleh Roh. Ya, istilah dierami itu seperti induk ayam mengerami anaknya, telur, ya, telur. Akhirnya lahirlah anak ayam. Begitu juga Roh Kudus, Roh Tuhan mengerami bumi, langit bumi yang tadinya masih buah sulung itu, benih. Kemudian lahirlah, ya. Ada di sini lahirlah cakrawala terang, ya, cakrawala, tanah yang kering, ya, tanaman semua, benda-benda dan sebagainya. Akhirnya manusia, Adam dan Hawa, ya. Karena Adam dan Hawa itu juga berasal dari langit, yaitu spirit, dan juga dari bumi, roh. Bumi itu jasmani. Jadi langit dan bumi sebenarnya simbol juga dari manusia ini. Manusia langit, spirit dengan roh, ya. Spirit dengan apa? Daging, dengan tubuh, ya. Sorry, ya. Jadi itulah dia Toledot, langit dan bumi, yang hanya Tuhan sendiri yang bisa memulai. Toledot itu origin, awal, ya, kita sudah bahas kemarin. Sementara creating itu bara, istilah Ibrani bara itu bukan berarti menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tapi bara itu istilah initiating, memulai. Tuhan yang memulai, hanya Tuhan yang bisa memulai itu. Kira-kira begitu. Kita sudah bahas ini. Ini prinsip sangat penting supaya nanti aplikasinya kemarin kita sudah lihat. Dalam pelayanan juga tidak ada yang simsalabim.
Pertumbuhan rohani juga nggak ada yang simsalabim. Kesuksesan juga nggak ada yang abrakadabra, ya, nggak ada itu. Jalan Tuhan, prinsip Tuhan selalu mulai dari benih. Makanya kemarin kita sudah lihat contoh Tuhan Yesus itu pelayanannya. Bagaimana dia berkembang itu dengan memilih 12 orang. Inilah dengan 12 inilah sebenarnya, ya memang satu gagal itu. 12 inilah sebenarnya Yesus nanti akan berkarya sampai akhirnya menuju langit dan bumi yang baru. Jadi pelayanan Yesus kepada publik itu bukan itu fokusnya. Memang dia melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa, berbuat baik, tapi itu bukan. Dia hidup, makan, tidur bersama muridnya ini yang 12 inilah, ya. Inilah yang nanti akan ya cikal bakal gereja itu yang menggerakkan terus nanti. Prinsipnya selalu benih, mulai dari Yesus 1. Jikalau hanya nanti ada prinsip mati juga ya. Jikalau biji gandum nggak jatuh ke tanah mati atau satu biji, tapi kalau mati dia akan nanti menghasilkan banyak buah. Ini kita mau belajar yang itu, ya, prinsip yang itu. Tapi sekarang saya mau coba mengingat prinsip yang sudah kita singgung, ya, supaya nanti kita tahu mengapa kita mempelajari tema ini. Ini sangat penting supaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, bisa bersabar juga, ya, karena segala sesuatu tidak ada yang langsung jadi, ya. Alkitab selalu banyak memberi contoh, dia petani, ya. Petani itu sabar, ya, tekun, ya. Terus mengerjakan bagiannya, menyiram, membersihkan dan sebagainya. Tidak ada dicontohkan kayak pemburu, hunter. Pemburu itu kali keluar dia hari ini, tak, tembak, dapat langsung hasilnya. Hari ini juga, ya. Enggak begitu. Alkitab mengumpamakan petani kita ini, ya. Bahkan Tuhan sendiri, pokok anggur itu, Bapak itulah sebagai petaninya, ya, katakan begitu, ya, pengusaha, mengusahakan itu. Jadi ini kita akan masuk sekarang Abraham. Ini Toledot, ya, coba dulu kita lihat. Kenapa saya juga di sini ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan sebenarnya. Dalam Toledot yang 10 itu enggak disebut Toledot Abraham. Ya, Toledot itu generation, ya, keturunan, ya. Atau bisa kita bilang tadi memulai sesuatu, ya. Coba dulu kita lihat Toledot ini, ya, origin, ya. Awal, ya. Pertama langit dan bumi, Kejadian 2 ayat 3. Itu sudah kita singgung, ya, bahas kemarin. Kedua, Toledotnya Adam. Pasal 5 ayat 1, Kejadian. Kemudian dari Adam Nuh. Ini wajar, ya, kelihatannya karena Adam itu Toledotnya, turunannya, terus akhirnya terjadi kawin campur. Kita tahu manusia jadi jahat dan Tuhan hapuskan, ya. Tuhan mulai lagi dengan Nuh, Toledot Nuh, ya. Kemudian Toledot anak-anak Nuh, pasal 10 ayat 1. Nah, di sini dari anak-anak Nuh ternyata Tuhan memulai sesuatu, origin itu dari Sem, ya. Kalau Ham kita tahu punya anak Kusi, punya anak Nimrod, ini keturunan ini, ya, dia ya kayak dikutuk begitu, ya, karena waktu kasus Nuh itu telanjang, ya. Juga Jafet, walaupun dia tidak dikutuk, ya, dia diberkati juga karena dia menutupi ketelanjangan ayahnya, ceritanya di situ. Jadi, tapi Tuhan memulainya dari Sem. Inilah keturunan Yesus itu dari Sem, ya. Kemudian Tuhan mulai Toledot lagi, Sem ini pasal 11 ayat 10, ya. Tuhan mulai lagi dari Terah, bapaknya Abraham ini, ya. Nah, ini yang saya juga agak heran, ya, kenapa dia mulainya dari Terah, ya. Karena Terah ini dia di Ur Kasdim, bapaknya Abraham ini dia menyembah dewa bulan di situ, ya. Ur Kasdim. Jadi Terah ini artinya ketika itu kan konteksnya
Kan kerajaan Nimrod pecah itu. Salah satunya itulah di kerajaan yang di Ur-Kasdim itu. Itu dekat dengan Babel itu, tempat di mana Nimrod membangun menara di situ. Jadi ketika pecah kerajaan ini, masing-masing punya bahasa sendiri, punya raja-raja sendiri, punya juga dewa-dewanya sendiri. Nah, jadi ketika Tuhan mulai dari Terah, ini sebenarnya Terah menyembah dewa bulan. Ya, tapi dari Terah inilah Tuhan memilih Abraham itu. Hanya perintah Tuhan jelas. Tinggalkan negerimu, itu ya, termasuk rajanya, termasuk berhala-berhalanya, semua dewa-dewanya. Tinggalkan rumah bapakmu, kata Tuhan kepada Abraham. Jadi Abraham harus pergi sebenarnya dari rumah Terah, ya. Karena Tuhan memulai sesuatu ini dari Abraham ini, ya. Tapi kita tahu Terah ikut juga sampai dia berhenti, nanti dia di Haran dan akhirnya mati di Haran. Pendeknya ini ada sesuatu lah ya di dalam ini, misteri lah kenapa Tuhan mulai juga dari Terah. Ya. Kemudian ini kayaknya kedaulatan Tuhan juga ya. Kemudian ada Toledotnya Ismail. Sekalipun Ismail ini kita tahu anak Abraham lewat Hagar itu, dia Tuhan tidak pilih dia karena perjanjian itu tetap melalui Ishak yang melalui Sarah itu. Tapi Ismail diberkati masalahnya. Karena Abraham bilang, seandainya lah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, katanya dia ngomong sama Tuhan, Abraham. Terus Tuhan bilang, Ismail akan kuberkati juga, daripadanya lahir raja-raja. Jadi Toledot Ismail ada, pasal 25, ayat 12. Ya. Kemudian Toledot Ishak, ini jelas ya, karena Ishak ini adalah benih Abraham ya. Perkembangan Abraham itu Ishak ini ya. Anak perjanjian lah ya. Kepadanya Tuhan berjanji. Yang dia mewarisi janji dari bapaknya itu. Ishak itu Toledotnya pasal 25-19. Kemudian Esau. Nah ini. Esau ini tidak dipilih. Bahkan Alkitab mengatakan aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Tapi Esau juga adalah seorang yang diberkati. Karena dalam kitab Ibrani pasal 11 jelas itu. Ishak itu memberkati Yakub dan Esau. Jadi Esau seorang yang diberkati juga, ya. Maka ada di sini Toledotnya pasal 36 ayat 1. Nah, baru kemudian ditutup yang ke-10 itu Toledot Yakub. Pasal 37 ayat 2. Yang kita akan perhatikan secara khusus ini Toledotnya Sem. Sem Terah yang akhirnya melahirkan Abraham ini. Karena melalui Abraham yang satu itu, ini dari sinilah ini. Karena janji Tuhan itu olehmu dan keturunanmu tunggal ya. Paulus bilang di surat Galatia itu tunggal. Olehmu dan keturunanmu, artinya Mesias itu Yesus, seluruh kaum di muka bumi diberkati. Ya. Jadi Abraham ini memang agak unik, gimana ya, posisinya sangat unik sekali. Beda dengan Nuh. Nuh juga seorang benar, ya. Tapi nggak ada janji bahwa melalui keturunanmu seluruh kaum di muka bumi diberkati, nggak ada itu. Tuhan memulai janji itu lewat Abraham ini, ya. Jadi sangat unik sekali posisi Abraham di dalam rencana Bapa itu. Waktu mau menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia, ini posisi Abraham sangat unik, ya, karena melalui Abraham dan keturunannya itu, jadi rencana Bapa ini menjadikan seluruh manusia serupa segambar dengan dia. Jadi Abraham ini memang, maka saya sedikit agak heran kenapa tidak dia dibikin Toledot, inilah Toledot Abraham gitu ya, terus Ishak nggak dibikin. Tapi dibikin mulainya dari Terah, ya. Nanti lah barangkali kita bisa tahu ya, mengapa tidak ada Toledot Abraham. Ya, padahal dialah sebenarnya kuncinya, ya. Ada yang mengatakan kalau dihitung-hitung Toledot Abraham ini posisinya di atas ada 5 orang yang Toledot, di bawah ada 5 juga yang Toledot. Tapi saya merasa ketika saya periksa seluruh Alkitab,
Ya, Toledo itu istilahnya ada banyak, ya. Ada banyak, enggak. Itu yang di Kejadian memang 10. Tapi yang di tempat-tempat lain ya kan masih banyak. Jadi, kita lihatlah Abraham ini ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Prinsip Tuhan selalu mulai dari benih atau buah sulung. Tuhan mulai dari Abraham. Ya. Satu orang saja. Kemudian kita nggak cerita lain ya Abraham, kalau udah banyak kita ceritain mengenai Abraham, akhirnya Ishak, Yakub, 12 suku itu sama Israel dan sebagainya ya. Tapi langsung aja kita loncat kepada keturunan ini yang dimaksud ini ya. Keturunan Abraham yang dimaksud itu tentu kita yakin itu Yesus. Ya. Nah, kita mau langsung aja dari Yesus ini karena dari Yesus inilah Tuhan bukan hanya memulai dari benih, tapi memulai sesuatu. Initiating itu artinya new creation, ciptaan baru. Ya, boleh saudara lihat ya. Kenapa ciptaan? Karena dibilang itu Yesus kita Wahyu permulaan ciptaan Elohim. Bukan berarti Yesus dicipta ya. Nah, jangan salah. Karena Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Jadi Yesus itu adalah Allah, Elohim. Hanya Elohim itu ayat 14 Yohanes itu menjadi manusia. Tapi ini manusia ini bukan biasa, bukan ini kepala daripada manusia baru, ciptaan baru. Ya. Jadi keturunan Abraham yang adalah Mesias ini memulai sesuatu yang baru. Ya. Yaitu ciptaan baru. Ya. Dari mana ciptaan baru itu? Nah ini, perhatikan sini ya. Adam dan Hawa diproses dengan 2 pohon. Pertama pohon pengetahuan, kedua pohon kehidupan. Dan kalau Adam makan pohon pengetahuan, dia menjadi manusia pengetahuan. Karena pohon itu adalah sebenarnya simbol dari manusia. Di Mazmur itu dibilang, ia seperti pohon yang tanam tepi aliran air. Di dalam Yeremia 17 juga dibilang, ya seperti pohon menghasilkan buahnya terus ya. Nggak akan habis buah-buahnya ya. Jadi manusia itu adalah pohon. Kalau manusia makan buah pohon pengetahuan, dia menjadi pohon, menjadi manusia pengetahuan. Yang hidupnya ditentukan oleh baik dan jahat. Karena pengetahuan itu baik dan jahat. Dari situ lahir agama ini manusia pertama ini keturunannya. Tapi ketika manusia yang kedua ini datang, itu manusia kehidupan, pohon kehidupan. Karena Yesus bilang sini, barang siapa yang makan aku, dia mempunyai hidup, joy. Jadi sebenarnya yang dilambangkan oleh pohon kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Ketika itu makanya dia datang nggak bikin agama seperti manusia-manusia sebelumnya ini, manusia pertama ini keturunannya bikin agama semua. Ya ada Muhammad, Konghucu, Buddha, nggak tahu Buddha itu dihitung bikin agama, Konghucu atau enggak? Mungkin Konghucu ajaran moral ya. Pokoknya baik dan jahat lah. Yesus ini nggak ngajar bukan itu. Dia Yohanes 10:10 dia bilang, aku datang supaya mereka mempunyai joy, hidup. Dan nanti menjadi manusia hidup, manusia hayat, yang hidupnya ditentukan oleh hayat. Barangkali jalan manusia hayat ini nggak selalu baik menurut otak manusia itu. Ya, contohnya, Yesus itu waktu memilih murid, menurut manusia itu nggak baik. Kenapa? Dia kan mau melakukan satu gerakan. Kok milih murid-murid yang nggak pendidikan ya untuk zamannya ya? Itu kan nelayan ya, bekas pemungut cukai, ada si Lewi itu, Matius itu ada juga di situ, Zelot, bekas pejuang ya. Kenapa nggak dipilih orang-orang kayak Gamaliel ya, Nikodemus atau Yusuf Arimatea? Kenapa nggak dipilih yang begitu? Mana kalau manusia yang dengan akal sehatnya, logikanya, manusia pengetahuan,
Kalau dia mau melakukan sesuatu, pasti dia akan mengerjakannya dengan orang-orang yang istilahnya kompeten lah. Ya. Yesus enggak, karena dia dipimpin oleh hayat. Makanya manusia hayat ini enggak sama jalan. Makanya Yesus bilang, jalanku seperti langit dan bumi. Demikianlah bedanya jalanku dengan jalanmu. Bedanya manusia hayat dengan manusia pengetahuan ini jauh sekali. Karena ini ciptaan yang pertama, ini ciptaan yang baru. Ini langit dan bumi yang pertama, ini langit dan bumi yang baru. Ya, kalau kita masuk dalam Kristus itu, percaya Yesus, menjadi Kristus, ya, Kristus korporat, ya, itu ciptaan baru kita. Nanti lah besok ya kita akan belajar secara detail itu mengenai ciptaan baru Kristus ini, Kristus yang buah sulung, ya. Jadi dari Kristus yang buah sulung, fungsinya sebagai raja-raja dan imam-imam, akhirnya menjadi langit dan bumi yang baru. Tapi ini sampai Yesus dulu lah, ya. Hari ini kita sampai Yesus dulu. Dari Abraham, Yesus. Tapi kita tahu ini baru, ya. Ciptaan baru. Yesus itu permulaannya. Bukan berarti diciptakan, jangan salah. Tapi dia permulaan ciptaan baru. Karena nanti makin banyak Yesus. Yesus bilang kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu biji. Juga itu, life itu, satu biji. Kalau dia mati, dia menghasilkan banyak. Itu adalah dia Kristus buah sulung yang ketika Yesus datang dinyatakan, dimanifestasikan. Itulah yang dibilang Roma pasal 8, putra-putra Elohim yang akan dimanifestasikan di akhir zaman ini sebagai buah sulung. Nanti ada buah-buah berikut soalnya. Ya, coba dulu kita baca dulu sebentar mengenai Yesus ini. Dari Yesaya 53 ayat 10, ya. Karena Yesus ini juga, ya, selain Abraham pun unik, ya, Yesus udah lebih unik lagi. Karena Abraham itu tetap, walaupun dia bapak orang beriman, dia tidak memberikan life. Ya. Yesus itulah manusia permulaan, ya, ciptaan baru, ya. Kalau sudah bilang ciptaan baru, yang kalau saya nggak maksud itu life, ya, joy, ya, itu maksudnya, ya. Coba kita lihat Yesaya 53 ayat 10, ya. Perhatikan ini. Ini ayat semua ahli pun percaya. Ayat ini menunjuk kepada Mesias yang menderita itu. Yesaya 53, suruh baca semua. Tapi kita khusus ambil yang ayat 10-nya aja. Ini saya pakai ILT, ya. Namun Yahweh berkehendak untuk meremukannya. Jadi Yesus itu mati di kayu salib itu bukan kehendak siapa-siapa. Bahkan Yesus bilang, jadilah kehendakmu, jangan kehendakmu. Karena cara manusia, ya tentu dia bergumul taman Getsemani, kalau mungkin ya cawan ini lewat. Jadi namun Yahweh berkehendak untuk meremukannya dan membuatnya sakit. Kemudian sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penghapus salah, perhatikan ini, ya. Dia akan melihat benihnya, maksudnya Yesus akan melihat. Di sini istilah Ibrani zera itu artinya benih atau keturunan atau generasinya itu. Mirip dengan Toledot, ya. Jadi nanti kita akan belajar generasi Yesus ini, ya. Benihnya, benih-benih Yesus itu, ya. Baca dulu, ya. Dia akan melihat benihnya Yesus itu. Kemudian yang kedua, dia akan memperpanjang hari-harinya. Melalui benih itu dia memperpanjang harinya. Kayak saya punya ministry sebatas umur saya nanti. Tapi kalau anak-anak saya nanti tentu akan meneruskannya. Saya memperpanjang hari-hari pelayanan saya melalui anak cucu. Kayak gitulah ini. Pertama, Yesus melihat benihnya. Kedua, memperpanjang hari-hari. Ketiga, kehendak Yahweh akan berhasil. Itu makanya Yesus, sekarang saya tanya dulu.
dia kan nggak punya anak jasmani, nggak punya, ya. Karena dia nggak nikah. Tapi dengan dia mati dan bangkit dan memberikan hayat, itulah dia anak-anaknya. Kalau kita menyebutnya anak rohani kali ya. Karena ada juga hamba Tuhan yang nggak punya anak secara jasmani, tapi dia melahirkan anak-anak rohani, ya, membesarkannya. Kayak Paulus pun itu jemaat di Korintus itu memang anaknya secara spiritual oleh Injil yang diberitakannya. Jadi intinya melalui peremukan, ya, kehendak Tuhan meremukan bersakit, Yesus melihat benihnya itu berkembang itu. Kedua, dia memperpanjang hari-harinya melalui benihnya itu. Yang ketiga, kehendak Bapa terjadi. Jadi perhatikan dulu ya, ini prinsip ya, selalu mulai dari benih. Itu dulu. Khusus dalam ini saya tambahkan lagi prinsip baru, bahwa benih ini harus mati. Nah ini, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, karena di sini juga ini, matinya itu bukan karena Yesus mati, bukan karena dia nggak bisa mengelak, nggak bisa lari ya. Dia bilang kalau saya mau panggil 12 malaikat bisa saya bikin ini habis semua ini. Tapi dia mati karena memang Yahweh berkehendak. Inilah yang saya bilang prinsip Tuhan. Saudara dan saya harus mati, barulah kita bisa melihat benih kita. Kita bisa melihat memperpanjang hari. Kita bisa menggenapkan kehendak Yahweh, kehendak Bapa. Prinsipnya mati. Jadi ini kan temanya penciptaan dan pertumbuhan. Penciptaan sudah kita tahu tadi, pertumbuhannya proses, tapi satu prinsip lagi masuk dari sini. Bahwa orang yang mau kehendak Yahweh terjadi, mau melihat benih, mau memperpanjang hari, harus mati. Bagaimana? Kita ini sudah mati. Memang secara hukum Alkitab bilang, ya, manusia lama kita telah turut disalibkan. Tetapi harus pikul salib tiap hari, menyangkal diri. Ada yang bilang kita nggak usah lagi mikul salib. Ya sudah, kalau nggak mati ya nggak berbuah. Nggak melihat benih, nggak bisa memperpanjang hari. Ya, mati ya tetap dia sendiri. Tapi kalau dia mati, bangkit, dia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Ini udah prinsip ya. Ingat loh, kalau udah prinsip Tuhan, siapa yang melanggar, ya nggak menghasilkan buah menurut Tuhan. Walaupun kelihatannya dia berbuah, ya enggak. Prinsipnya mesti mati. Saudara dan saya mesti menyangkal diri tiap hari, melakukan apa yang saudara dan saya tidak mau secara kedagingan kita. Kita menyangkal diri, lakukan kehendak Yahweh, kehendak Bapa. Itulah salib prinsipnya, penyangkalan diri, penyangkalan kemauan, penyangkalan pikiran, penyangkalan perasaan. Itu dia artinya. Kalau kita menyangkal dengan tekun diri kita, buah menanti kita. Ya, kita akan melihat benih kita akan melihat umur kita diperpanjang, kita akan membuat kehendak Bapa terjadi. Sukses, itulah yang menurut saya sukses. Sukses itu harus mati. Ya ini ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, penciptaan yang dari Bapa, ya proses juga dari Bapa. Tapi kalau mau menghasilkan buah, dalam proses itu harus mati. Itu prinsip lagi. Prinsip Tuhan itu mati. Ya. Itu dulu lah ya. Besok nanti kita sambung prinsip dari mulai Yesus ini sampai kepada Kristus dan sampai kepada yang berikutnya. Nih sebenarnya masih ada kita mau bicara imam-imam ini ya. Karena Kristus yang buah sulung itu adalah imam-imam menurut aturan Melkisedek. Oke. Sampai sini aja dulu. Yang penting bahwa prinsip yang kita pelajari hari ini adalah prinsip mati. Orang yang mau berbuah, yang mau diproses menghasilkan buah, harus mati. Puji Tuhan, haleluya, amin.